tolong ke sana kemari dan ke sini, ya harus mikir-mikir dulu gitu. Jadi abang minta ke tolong ke sini, gagal. Lanjut lagi, gagal. Lanjut lagi, gagal gitu. Nah sampailah abang pada puncaknya yang ke-10 kali itu abang nggak nyerah. Satu niat abang di situ, Allah menyuruh abang masuk ke pemerintah Kota Padang itu pasti ada jalan di situ. Itu ujian bagi abang. Karena orang seperti abang, sudah abang bilang tadi kan, nggak punya saudara di situ, nggak punya saudara, nggak punya mama, nggak punya uwan, nggak punya istilahnya nggak punya orang dalam. Nggak punya orang dalam gitu. Nah itu bahasanya, nggak punya orang dalam gitu. Jadi memang harus pandai-pandai gitu. Alhamdulillah gitu, karena memang ya mungkin ada rezeki di situ. Ya rezeki Allah pasti ada jalan. Ada jalan gitu. Nah, abang dapat gitu. Ini agak panjang juga prosesnya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat DK TV, balik lagi nih di podcast DK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Bersama saya, Hanifah Bilkisti. Nah sahabat DK TV, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bang Mulyadi Esos. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang, kami mau nanya-nanya dikit nih Bang tentang pengalaman Abang mungkin selama bekerja menjadi humas di Pemko Padang ya Bang. Nah Bang, melihat dari CV Abang itu Abang itu bekerja sebagai staf di beberapa kantor pemerintahan ya Bang. Itu seperti menjadi staf Dinas Kominfo Pemerintahan Kota Padang tahun 2018. Kemudian lanjut menjadi staf bagian humas Pemerintahan Kota Padang pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian menjadi staf bagian protokol dan komunikasi pimpinan Pemerintahan Kota Padang tahun 2021 sampai sekarang. Nah Bang, dari pekerjaan Abang ini Bang, gimana tuh Bang? Kan itu sudah berkala tuh Bang dari 2019 sampai 2022 sekarang nih Bang. Gimana tuh Bang ceritanya tuh Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari DKTV yang telah mengundang saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Ini suatu kehormatan bagi saya karena dapat berbicara di depan teman-teman semua, kawan-kawan semua maupun masyarakat yang ada di Kota Padang ini dan pemirsa-pemirsa DKTV. Begitu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mulyadi. Saya juga alumni dari Komunikasi Penyiaran Islam UIN Imam Bonjol Padang ini. Itu pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya itu BP 2014. Nah, kalau bicara soal pekerjaan ini agak panjang sedikit nih Pak ceritanya. Nah, kenapa? Karena gini, kita tahu ya hari ini itu mencari pekerjaan itu sangat susah sekali susah. gitu. Saya waktu kuliah dulu, ini pesan dari ibu kita, dosen kita, dia mengatakan begini, nanti kalau Ananda semua PL, teman-teman semua PL gitu, jadikanlah tempat PL itu sebagai tempat teman-teman mencari pekerjaan setelah kuliah. Nah begitu kira-kira. Nah jadi waktu itu di tahun 2019, saya masih ingat tuh, 8 Maret 2019 saya mendaftar wisuda, langsung 11 Maret itu saya diterima bekerja di Humas Pemerintah Kota Padang. Itu sebetulnya orang-orang Humas itu sudah minta sebelumnya gitu, cuma kan saya dalam proses kuliah, jadi saya belum bisa gitu, nanti kesusahan bagi waktu. Nah alhamdulillah pada 11 Maret itu 2019 saya diterima di sana, itu tidak langsung mendapat status sebagai pegawai gitu. Jadi ada masa-masanya gitu. Saya masuk ke sana dulu itu sebagai kontributor biasa. Kontributor. Iya. Jadi tidak langsung sebagai pegawai humas begitu. Nah, alhamdulillah juga karena berselang waktu kita di sana berproses melihat seperti apa kondisinya, dalam seperti apa. Nah, kita mencoba mencari jalan bagaimana kita sama status kita dengan pegawai-pegawai yang ada di dalam itu. Nah, salah satu di pemerintah itu kan peluangnya ada banyak. Mungkin ada PNS, kemudian ada P3K, kemudian ada honor dan kontrak kan. Nah, Abang melihat peluang ada di kontrak ini. Nah, kontrak ini dia terbatas. Artinya terbatas, kuotanya itu terbatas gitu. Misalkan 10 orang. Dia itu nggak akan bisa ditambah lagi dan nggak akan bisa dikurangi. Jadi kalau mau masuk menjadi menjadi tenaga kontrak itu, ya yang 10 ini harus keluar satu. Nah, alhamdulillah Abang
dengan masa yang cukup panjang ya, 2021 Ya. akhir baru abang bisa mendapatkan SK itu. Artinya abang lebih kurang 2,5 tahun menjadi kontributor. Ya, artinya 2,5 tahun abang menjadi kontributor. Dan alhamdulillah dapat SK, dan sekarang gaji status sudah sama dengan pegawai kontrak yang lain, dan juga gaji juga sama. Dan itu tidak sekali abang minta tolong ke bapak ini, ke bapak itu, dan segala macamnya, yang artinya apa? Berusaha di dalam begitu. Nah, mungkin abang hitung-hitung udah 10 kali lah kira-kira perjuangannya, baru dapat masuk menjadi pegawai kontrak pemerintah Kota Padang. Alhamdulillah, saat sekarang ini abang sudah jalan ya lebih kurang 6 bulan lah, begitu ceritanya. Berarti masih baru juga ya, Bang? Masih baru ya, masih baru. Kemudian Bang, apakah sebelum ini abang pernah menjadi karyawan lepas sebelumnya, Bang? Tidak. Seperti yang abang sampaikan tadi, itu abang memang tahun 2019 itu abang tamat dari UIN. Ya. Abang itu tamat kalau tidak salah waktu itu bulan April, Maretnya abang udah mulai bekerja duluan gitu. Jadi nggak nunggu wisuda dulu gitu. Nah itu begini, karena apa? PL itu yang pertama yang harus kita ketahui teman-teman semua ini, khusus ini buat kawan-kawan yang ada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, kita itu KPI ini punya banyak skill gitu. Kita bisa jurnalistik, kita bisa foto, kita bisa video, itu yang ditawarkan oleh jurusan KPI gitu. Kita juga bisa belajar presenter dan segala macamnya. Nah ini yang harus kawan-kawan masakkan di kuliah ini. Nanti pas prakteknya di lapangan, nah itu yang kawan lihatkan gitu ke orang kantor itu bekerja gitu. Nanti agar kita bisa ditarik kembali untuk bekerja di situ, begitu kira-kira. Nah Bang, tadi abang ada cerita nih Bang, 10 kali ya kan Bang, 10 kali lamaran ya Bang? Ya. Tidak diterima gitu Bang. Ya. Apa cerita menarik di balik itu Bang? Ada nggak Bang? Begini ya, pekerjaan itu kan ya kita tahu tadi kembali kita susah mendapatkan begitu. Ada sebuah istilah lama menyebutkan begitu. Kalau bisa orang kita masuk kerja, kenapa harus orang lain gitu? Jujur, abang di pemerintah Kota Padang itu tidak punya siapa-siapa gitu. Tidak punya siapa-siapa. Jadi kalau mau minta tolong ke sana, kemari, dan ke sini, ya harus mikir-mikir dulu gitu. Jadi abang minta tolong ke sini, gagal. Lanjut lagi, gagal. Lanjut lagi, gagal gitu. Nah sampailah abang pada puncaknya yang ke-10 kali itu, abang nggak nyerah. Satu, niat abang di situ, Allah menyuruh abang masuk ke pemerintah Kota Padang itu pasti ada jalan di situ. Itu ujian bagi abang. Karena orang seperti abang, sudah abang bilang tadi kan, nggak punya saudara di situ, nggak punya saudara, nggak punya mama, nggak punya uwan, nggak punya istilahnya nggak punya orang dalam. Nggak punya orang dalam gitu. Nah itu bahasanya, nggak punya orang dalam gitu. Jadi memang harus pandai-pandai gitu. Alhamdulillah gitu, karena memang ya mungkin ada rezeki di situ. Ya rezeki Allah pasti ada ada jalan. Ada jalan gitu. Nah, abang dapat gitu. Ini agak panjang juga prosesnya sih. Lalu Bang, apa yang membuat abang mampu menjalani fase-fase tersebut Bang, yang selama 10 kali itu Bang? Gini ya, satu niat. Abang yakin Tuhan menyuruh abang ke Pemko Padang itu, ada di situ jalan abang gitu. Ibarat kita nih memanjat pohon, di pucuknya pasti ada sesuatu yang mau kita tuju. Apakah itu buahnya yang paling manis ataukah buah itu yang paling besar. Nah untuk ke tahap itu Allah nggak akan mudah gitu. Dikasih dulu ujian-ujian. Abang mau bekerja itu kadang abang mau pulang aja kerja, malah saya kerja lagi, nasib nggak tahu ujung pangkalnya seperti apa. Tapi abang Bismillahirrahmanirrahim, abang niatkan, ya Allah, Engkau kirim saya kemari untuk saya berjuang di sini. Saya akan terus berjuang. Sampai abang 10 kali itu, sampai abang mau putus asa lagi. Putus apa abang? Di perjuangan abang ke-8, abang udah mau putus asa. Karena yang abang minta tolong itu udah rasa-rasanya sudah lah gitu. Yang mau menyerah abang gitu. Tapi alhamdulillah, ya mungkin Allah kasih jalan. Waktu itu abang mau menikah sedikit gitu. Dapat kata orang kan nikah nanti ada jalannya, gitu, rezeki ada gitu. Pasti ada jalannya, ada rezeki nikah. Gitu. Gitu. Alhamdulillah dapat gitu. Pas abang 1 Oktober 2021 abang menikah, 1 Oktober 2021 tuh SK abang keluar. Alhamdulillah, bersyukur abang itu. Masih gitu. Kemudian Bang, selama abang bekerja dari 2019 nih Bang,
apa suka dukanya selama abang bekerja sih bang? Suka dukanya nih bang? Kita sukanya dulu ya. Iya, Sukanya dulu ya. Kalau duka nanti bisa belakangan Iya, kan begitu. Sukanya gini ya. Pertama ini sesuai dengan profesi abang. Jadi abang gini. Abang kan alhamdulillah di kampus ini kan juga masuk beberapa organisasi. Iya. Ya, ada Suara Kampus, kemudian juga ada Ikatan Mahasiswa, dan kemudian juga abang pernah juga menjadi pengurus atau menjadi presidium sidang gitu. Nah, artinya abang pernah di organisasi begitu. Nah, selama berorganisasi itu, abang ambil itu bidangnya bidang humas. Di Suara Kampus, abang ambil humas. Ketika ada kegiatan organisasi, abang ambil humas. Jadi abang bisa berjalan-jalan di Kota Padang ini ngantar surat dan segala macam, itu menjadi motivasi bagi abang gitu. Nah, jadi sukanya itu mungkin udah jalan Allah gitu. Jadi abang langsung pas tamat kerjanya di humas juga gitu. Nah, gitu. Jadi kalau sukanya ini pertama, ini sesuai dengan passion kita. Iya, benar. Yang kedua, kalau humas ini kan bisa jalan-jalan. Itu yang pasti ya bang. Karena bang, kita mendampingi kepala daerah, begitu. Jadi alhamdulillah abang ini udah beberapa provinsi bang pergi gitu. Yang kedua, abang memang niatnya itu ya bekerja di situ memang itu keinginan abang sendiri gitu, melihat itu. Nah kemudian dukanya kita nggak ada waktu. Karena yang punya jadwal kerja itu mungkin PNS, wali kota ada nggak punya. Dia bisa kerja pagi, malam, siang. Sementara di humas nih, tugas abang itu mendampingi wali kota, mengambil gambar wali kota, meliput wali kota. Nah itu bisa saja kapan pun bisa. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau tengah malam. Kalau tengah malam contohnya banjir, misalnya hujan dari pukul 8 malam sampai jam 2 pagi. Siapa tahu Pak Wali mau lihat korban banjir misalnya, kita harus standby, ngambil gambar. Nah itu sukanya. Nah dukanya. Harus standby 24 jam. Hampir-hampir itu nggak ada waktu gitu. Jadi kalau mau izin pulang, mikir dulu. Harus sebutkan dulu. Apalagi di sini kawan-kawan abang, rekan-rekan abang yang kerja semuanya itu, dia di Padang semua tinggal. Jadi setelah kerja dia mungkin bisa menemui keluarganya. Kalau abang nggak, abang di pesisir selatan. Jauh. Nah, jadi kalau minta izin nanti segan-segan juga. Nah itu dukanya. Jadi kita terpaksa harus bertahan begitu dengan suka duka apa adanya gitu. Mungkin itu isi. Mungkin Senin terus ya bang. Senin terus gitu. Kemudian bang, karena abang tadi kan abang ini seorang sarjana sosial ya bang. Iya. Seorang sarjana nih bang. Terus tetap susah mencari pekerjaan kan bang. Kemudian muncul pertanyaan baru nih bang di Pak sendiri nih bang. Abang saja yang sarjana nih bang mungkin itu susah sekali mencari pekerjaan bang. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tamatan sekolah menengah gitu bang? Mereka juga susah mencari pekerjaan gitu. Apakah ada perbedaan dari seorang sarjana dengan seorang tamatan SMA mungkin bang? Gimana tuh bang abang? Ya, kalau itu, pertama bicara susah ya memang susah. Karena memang bekerja itu pertama itu yang dilihat orang itu skill. Iya. Deddy Kombuzer bilang, saya mau kalian bekerja sama saya nggak pernah lihat pangkat, jabatan, mau kalian tamat apa nggak pernah. Itu kata Deddy Kombuzer, yang penting kalian punya skill nggak? Skill nggak? Itu dulu yang pertama. Nah itu yang harus ditanamkan oleh teman-teman semua, baik itu kawan-kawan fakultas dakwah, itu memang kita harus punya skill dulu. Nah, skill kita apa gitu. Karena ini sudah jelas juga, orang membuka lamaran kerja itu kan udah jelas, bisa komputer. Nah jadi artinya kita harus menyiapkan itu dari awal di masa kita kuliah gitu. Nah terkait dengan perbedaan dengan siswa SMA atau yang tidak punya gelar dan semacamnya, itu kan kita punya spesifikasi lah kalau di kantor-kantor itu. Dia minta jurusan misalnya S1, tamatannya ini, kan seperti itu. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan sebetulnya, cuma kan sudah ada slotnya masing-masing begitu. Kalau yang untuk tamat SMA mungkin dia lebih ditujukan kepada PT atau pabrik, karena dia memang butuhnya begitu. Kemudian untuk sarjana, dia kan punya jurusan masing-masing. Dia mungkin pergi ke kantor atau juga ke perusahaan yang sifatnya ada di situ peruntukannya begitu. Mungkin itu ya bang perbedaan dari mahasiswa dengan orang yang tamatan SMA ya bang, di skill pasti kan bang. Kemudian bang ini ada pertanyaan nih bang. Ada nggak bang hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita itu mau melamar kerja bang? Mungkin Iba mau ngelamar kerja nih bang. Ada nggak hal-hal yang harus diperhatikan gitu bang? Nah gini,
Kalau masalah lamaran kerja ini abang nggak bisa jawab. Bukan abang nggak bisa jawab, karena abang nggak pernah lamar kerja. Kan begitu. Tadi abang menyebutkan kenapa abang mau masukkan lamaran, itu kan lamaran apa namanya itu, administrasi. Gitu. Administrasi. Nah kalau memang lamaran dari awal itu abang nggak ada pernah coba gitu, nggak pernah coba abang gitu. Karena abang yang masukkan abang tadi abang sebutkan itu kan administrasi abang di dalam gitu. Ada enggak peluang gitu? Karena abang sebutkan tadi kan ada peluang di P3K. Iya. Ya, nanti abang hanya mencoba nanti mencari ada kosong. Kalau yang kosong baru masuk. Kan seperti itu. Tapi kalau mau melamar pekerjaan misalkan di perusahaan ini, di perusahaan itu, abang belum pernah coba. Jadi abang belum bisa memberikan pandangan soal itu begitu. Mungkin bang, pertanyaan lain nih bang, mungkin ada nggak bang tips dan trik buat para mahasiswa, terutama mahasiswa KPI yang mau ngelamar kerja bang? Gini ya, kita ini KPI yang punya banyak, ya saya agak gairah sedikit tentang KPI karena kita punya banyak skill gitu. Nah kawan-kawan yang di jurusan KPI ini khusus buat kawan-kawan semuanya, kita punya beberapa ya, katakanlah statement orang waktu kita MOS atau orientasi itu ada menyebut kupu-kupu, kuliah pulang. Itu tolong jangan dilakukan begitu. Yang harus kita lakukan itulah yang namanya kuliah rapat. Jadi kawan-kawan yang di jurusan KPI ini khusus belajarlah sebanyak mungkin. Salah satu wadah kita selain di kampus ini adalah lembaga pers mahasiswa. Karena saya melihat potensi untuk menjadi jurnalis di Kota Padang itu cukup luar biasa. Maka bagi kawan yang KPI, belajarlah tentang jurnalistik, pertelevisian, dan kalau bisa video, membuat sutradara film. Iya. Kita juga punya videografi atau fotografer. Nah, jadi kawan-kawan yang saat ini masih di bangku perkuliahan, matangkan itu. Minimal satu saja itu sudah membuat kita hidup. Apa itu contoh jurnalistik? Itu sudah membuat kita bisa hidup nanti di Kota Padang ini. Karena nanti ketika kawan-kawan tamat, kalian bisa cari di kontak WhatsApp itu mana senior-senior yang kerja. Nanti minta tolong sama dia untuk mencari work. Yang penting kalian siapkan dulu pondasinya di sini. Bisa nggak kalian video? Bisa nggak kalian foto? Bisa nggak kalian nulis? Harus ada skill. Harus ada skill itu. Nah itu yang mesti kawan-kawan KPI siapkan semuanya agar nanti ketika terjun ke dunia luar itu gampang. Ketika PL gampang. Jadi jangan hanya kuliah pulang. Nah, itu nggak bagus. Yang harus kalian perbanyak itu adalah di dalam kampus ini belajar. Kos itu jadikan hanya sebagai tempat tidur. Berganti pakaian saja. Bukan tidur, berganti pakaian saja. Saya itu, berganti pakaian saja. Kalaupun tidur saya sekali lah. Nanti jangan sampai kita jadi kaum rebahan. Kan seperti itu yang hari ini viral kan ya. Itu buat kawan-kawan KPI yang mau nanti di luar. Karena banyak alumni kita yang sukses di luar sana. Ada yang kerja di TVRI, ada yang kerja di TV One, ada yang kerja di membuat media sendiri, ada yang fotografer. Nah, banyak sukses kawan-kawan kita yang sukses di luar sana seperti itu. Nah bang, mungkin untuk kali ini masih segitu dulu ya bang. Mungkin lain kali kita undang lagi abang di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda nih bang. Untuk sahabat Deka TV, sekian dulu podcast kita kali ini. Tetap saksikan podcast Deka TV hanya di Deka TV UIN Padang. Saya Hanifah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.